Halo Sobat IMC dimanapun Anda berada, senang sekali berjumpa lagi kita di YouTube series dari Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Dan hari ini saya Astri Ovi akan ngobrol-ngobrol seru dengan sharing inspiratif yang akan kita dengarkan sesaat lagi. Tentunya bersama dengan Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK yang merupakan dokter spesialis kebidanan dan juga kandungan konsultan, subspesialis fertility dan juga hormon reproduksi. Dan beliau ini adalah ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Dan di samping saya sekarang sudah ada Ibu Zerlinda Tertia. Halo Ibu Linda. Halo Ibu. Dan juga ada Dokter Caroline. Halo Dok. Halo, apa kabar semuanya? Baik kabarnya. Dokter gimana kabar? Baik banget. Baik banget ya. Ibu Linda gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Linda cantik seperti biasa loh. Iya. Ini pemain piano handal loh Linda. Iya, tadi aku sempat dikasih tahu juga katanya sering kontakan berdua untuk urusan piano-pianoan dan lagu ya. Iya. Ini guru saya. Kalau urusan piano pokoknya gurunya Linda. Jadi awalnya jadi pasien, sekarang jadi kerabat ya. Betul. Iya. Oke, tapi ini seru sekali sepertinya obrolannya. Aku sebelumnya mau tanya dulu nih soal keluhan yang membawa Ibu Linda akhirnya memutuskan saya butuh untuk pertolongan dokter. Awalnya keluhannya yang dirasakan seperti apa sih? Iya, awalnya tuh saya mens emang nggak pernah ada masalah ya. Maksudnya hanya biasa, rasa sakit juga biasa. Hanya suatu saat di bulan Desember itu tahun 2018 ya, udah lama. Itu tiba-tiba mensnya tuh darahnya nggak seperti biasa, banyak sekali gitu. Banyak kayak perdarahan gitu ya. Saya lumayan panik ya. Nah karena kan saya memang pasien EMC dari sebelum rumah sakit ini. Nanti kan saya udah pasien lama dari internis, paru. Jadi saya kebiasaan kalau nyari dokter kandungan cari sini dulu. Ya akhirnya saya ketemu Dokter Caroline untuk meriksa. Nah, sampai akhirnya memutuskan untuk mencari dokter, itu berapa lama keluhannya dirasakan? Baru hari itu. Jadi pendarahannya hari itu saya langsung ke dokter. Jadi pendarahannya tuh hari Minggu, Senin saya ke dokter. Oke, jadi langsung tindakan cepat gitu ya. Iya betul. Oke, nah untuk dari beberapa list kan pasti ada dokter-dokter lain nih untuk dokter obgyn. Nah kenapa waktu itu akhirnya memutuskan, oke saya maunya dengan Dokter Caroline? Ataukah kebetulan jadwalnya pas atau bagaimana? Pertama sih saya kan di masa lalu punya masalah ketidakseimbangan hormon di masa remaja. Jadi saya kalau cari dokter kandungan yang harus ada subspesialis hormon. Iya, kebetulan Dokter Caroline subspesialis hormon. Oke, jadi karena atas dasar alasan tersebut, akhirnya memilih Dokter Caroline. Nah, waktu itu gimana nih kesan pesannya bertemu dengan Dokter Caroline pertama kali nih? Masih inget nggak waktu itu? Masih ingat. Pertama sih rada deg-degan ya, karena nggak pernah bertahun-tahun, nggak pernah ke dokter kandungan kan. Wah ini kayaknya banyak dosa-dosa rahim nih. Saya takut juga. Tapi pas datang, Dokter Caroline kan keibuan gitu, maksudnya ramah, kalem gitu. Jadi saya agak rileks gitu. Tapi pas saat pemeriksaan di transvaginal mulai kelihatan dia dokter yang wibawa, tegas, pecekatan gitu. Oke, jadi membuat pasien juga jadi tenang gitu ya dengan info-info yang Dokter Caroline sampaikan gitu ya. Betul, iya. Oke, nah Dok waktu ketemu sama Ibu Linda, apa sih diagnosis pertamanya Dok? Linda waktu itu adenomyosis ya Lin, adenomyosis dengan beberapa miom, itu yang bikin sakit sama bleeding dan udah besar waktu itu dan banyak ya. Iya ada perlengketan juga. Ada perlengketan juga waktu itu. Oke, jadi keluhannya dari sakit, mensnya ada sakit waktu itu tidak ya? Mensnya aja banyak ya? Mensnya banyak. Mensnya banyak seperti pendarahan, lalu akhirnya didiagnosis seperti itu. Nah, tindakan yang disarankan oleh Dokter Caroline waktu itu apa sih untuk keluhan tersebut? Waktu itu kan Dokter Caroline karena saya baru pertama, jadi kan dia belum tahu kalau saya udah punya anak apa belum kan. Mungkin karena dilihat usia, dia pikir dia tanya dulu, ini gimana, udah punya anak belum? Dia kan belum tahu. Nah terus dia menyarankan untuk angkat rahim, karena kalau enggak dalam beberapa bulan lagi kan akan numbuh lagi gitu. Ya jadi itu sarannya. Oke, dan waktu itu jawaban dari Ibu Linda bagaimana? Pertama sih saya
bingung ya, kaget ya. Tapi saya waktu itu dia kasih surat kayak lab segala macam, saya kumpulin dulu, saya pikir-pikir dulu, saya browsing dulu apa perlu apa enggak. Tapi ya setelah saya lihat-lihat, saya browsing, saya baca, saya khawatir kalau ada keganasan dalam beberapa bulan. Jadi akhirnya saya putuskan untuk bersedia operasi. Jadi hari Senin itu saya ambil darah, saya langsung WA Dokter Caroline untuk booking ruang operasi. Hari Rabunya saya operasi. Oke, tapi apa sih sebenarnya yang mungkin membuat ibu sangat yakin sebagai seorang yang single belum memiliki anak mau melakukan tindakan tersebut? Mungkin ada pergolakan di hati atau ada ketidakyakinan, dan apa titik yang akhirnya membuat ibu yakin? Saya sih merasa kita harus berpikir secara realistis ya. Maksudnya kalau dalam 6 bulan ini kan bisa ada lagi, itu juga nambah rasa sakit dalam hidup kan. Kedua, kita harus realistis. Kita kan wanita saat itu udah 43, udah nggak masa subur. Dan kalau mau punya anak, masa kita bisa cari pasangan dalam 6 bulan gitu kan. Kita harus, sedangkan rasa sakit adalah sesuatu yang pasti akan di depan akan dialami ya. Jadi saya rasa kualitas hidup sebagai wanita diutamakan ya, karena kita kan wanita mandiri, kita nggak bisa bergantung sama orang juga. Walaupun dalam kondisi berumah tangga atau single, kita selalu harus ngandalin diri sendiri. Jadi saya ngambil itu untuk kebaikan saya, dan saya juga nggak ingin merepotkan orang di masa depan. Jadi kesembuhan yang paling utama, karena kalau kitanya nggak sehat, bagaimana kita juga bisa berguna untuk orang sekitar gitu ya. Iya, baik. Nah Dok, waktu itu tindakan apa sih yang akhirnya dilakukan? Laparoskopi ya kita ya, laparoskopi. Laparoskopi angkat rahim akhirnya dengan meninggalkan mulut rahim dan indung telur. Jadi tidak ada perubahan kualitas hidup, malah lebih enak harusnya sesudah operasi ya Lin ya. Iya, betul. Nah, waktu itu proses operasinya bagaimana Dok? Proses operasinya biasa aja, kita tinggal bebasin perlengketan, angkat rahim, nggak masalah. Nggak ada masalah ya? Habis operasi kan juga nggak terlalu sakit ya, udah bisa beraktivitas ya Lin ya? Iya, saya nggak ada rasa sakit, malahan Dokter Caroline kan kasih obat anti nyeri tuh, itu nggak sama saya pakai di rumah. Justru nggak ada rasa nyerinya ya? Nggak ada sama sekali. Malah teman saya jenguk kan pas mau pulang, dia tanya, lu operasi apa? Check-in hotel. Karena saking nyamannya. Saking nyamannya, ya. Proses menuju ke operasinya, lalu di proses operasinya, mungkin ada yang mau diceritakan untuk teman-teman yang menyaksikan? Ya, kalau kita ngambil tindakan medis, menurut saya baiknya kita tanya ke dokter atau kita cari sumber dari web yang terpercaya. Kalau tanya keluarga itu kita akan semakin pusing, dan mereka juga bukan ahlinya. Kalau apa-apa kita nggak akan mungkin ke keluarga, pasti kita ke dokter ahli ya kan. Jadi saya saranin jangan tanya-tanya teman-teman juga yang temennya punya pengalaman sama, belum tentu kondisi medisnya sama. Jadi ambillah keputusan berdasarkan diri sendiri demi kebaikan sendiri. Jadi nggak usah persetujuan banyak orang gitu untuk mengambil keputusan medis gitu. Ini kan udah zaman modern, dokternya udah capek-capek sekolah ya sampai Jerman. Terus kita masih berpikir di zaman dulu yang kita harus tanya kiri kanan mau ini, padahal ini semua teknologi dan keahlian dokter diciptakan supaya kita hidup sakit tapi tanpa rasa sakit. Walaupun kita udah rasa sakit, ya cepet ke dokter. Buat apa kita adenomiosis sampai darah kita sampai HB kita habis, baru ke dokter gitu sebelum ada komplikasi lain. Saya rasa itu bagus banget tuh, Lin, bagus banget. Jadi banyak ya pasien-pasien saya. Jadi kalau dia diputuskan nih operasi ya Bu, soalnya darah udah anemia, perdarahan, nyeri. Nanti ya Dok, saya tanya orang tua saya dulu, atau nanti saya tanya suami dulu misalnya, ya mesti operasi atau enggak gitu. Nah, keputusan operasi itu di tangan pasiennya sebetulnya, ya setelah berkonsultasi dengan dokter ahli. Kalau nanya ke orang tua lebih nggak ngerti lagi miom itu apa juga nggak ngerti. Tanya ke suami harus dibicarakan, ngomong ya. Tapi keputusan memang diambil berdua. Tapi kalau untuk keilmuan, mesti operasi enggak, itu tuh konsultasi dengan dokter ahli, itu yang menentukan. Karena kalau tanya ke banyak tempat, apalagi sesama ibu-ibu, oh nanti lu begini, nanti lu begitu, malah jadi sesat. Ya karena sering salah arah. Nah jadi untuk pengetahuan, keputusan operasi itu konsultasikan dengan dokter ahli. Ya tapi jadi kita tuh bukan meminta persetujuan untuk operasi ke orang tua dan yang lainnya, tetapi mereka diberitahu keputusan balik lagi karena
badan-badan sendiri tuh. Bener. Iya, kamu yang berkuasa atas badanmu sendiri. Dokter juga nggak ada yang maksa untuk operasi sebetulnya. Ya, tapi asal pasiennya itu tahu positif negatifnya apa kalau nggak operasi, positif negatifnya apa kalau operasi. Dan buktinya untuk kasus Linda setelah operasi malah lebih lega, kualitas hidup juga bertambah ya, Lin. Iya. Oke, nah ngomong-ngomong soal kualitas hidup, berapa lama sih akhirnya masa penyembuhan setelah operasi dan kualitas hidup apa yang paling dirasakan banget perbedaannya dengan keluhan sebelumnya? Oh, setelah keluar rumah sakit udah hidup normal ya. Setelah keluar rumah sakit hari Jumat kan, jadi Senin konsul, Rabu operasi, Jumat keluar udah normal. Seminggu kemudian saya udah boleh olahraga treadmill. Ya. Yang paling saya kaget itu saya tambah bugar. Jadi saya heran waktu itu di fitness itu biasa 1 jam udah capek banget ya. Ini saya coba nih kekuatan fisik, saya sampai 3 jam baru terasa udah cukup. Jadi bugar saya rasa. Lebih bugar, lebih fit ya. Lebih Lin. fit ya. Berasa lebih muda gitu Ya. ya. Lebih fit. Iya. Jadi yang biasanya jalan berapa meter udah capek, sekarang kayaknya treadmill berapa jam juga oke. Sekarang udah burpee ratusan jumping jack juga saya Hebat. Hebat banget nih. Berarti itu ada ngaruhnya juga dari HB-nya yang membaik gitu ya dok Iya. ya. Dan lain sebagainya HB setelah pendarahan membaik, selesai. nggak usah minum obat tambah darah lagi. Iya, nyerinya hilang. Jadi otomatis akan lebih bugar, lebih berkualitas hidup. Itu harapannya memang. Jadi kita operasi itu maunya sesudah operasi lebih sehat, lebih happy. Bukan tambah jelek, enggak. Jadi tujuan operasi itu membuat hidup lebih baik. Itu tujuannya. Apa yang ada keluhannya itu dibenarkan ibaratnya Iya, gitu ya. iya. Dibenerin, nanti langsung sembuh. Hidupnya juga makin sehat di kedepannya gitu. Oke, tapi mungkin sebagai pertanyaan terakhir menutup sesi obrolan kita kali ini, ada nggak yang mau Ibu Linda sampaikan untuk perempuan-perempuan di luar sana yang punya keluhan yang sama, yang masih struggling, yang masih takut nih untuk datang ke dokter? Oh ya, satu sih pesannya kalau memang sakit, memang keputusannya harus operasi, itu satu yang dipikir derita itu ditanggung diri sendiri ya. Jadi jangan menggantungkan kepada pasangan, keluarga untuk ambil keputusan. Derita itu ada ditanggung sendiri. Kedua, kalau sudah mengarah keganasan itu nggak banyak yang kita bisa perbuat ya. Dan kalau udah sakit kita kan bergantung sama orang lain, belum tentu yang dulunya setujuin sikap kita mau bantu kan. Pada akhirnya kita sendiri harus berjuang. Jadi ambillah keputusan untuk diri sendiri demi kebaikan sendiri. Terus juga banyak dibilang kalau angkat rahim tuh tambah tua, nyatanya enggak. Saya biasa-biasa aja. Awet muda malah ya. Tambah muda ya, Lin. Malah tambah muda dari yang larinya 1 jam jadi 3 jam sekarang ya. Oke, seperti itu ya Ibu Linda. Terima kasih banyak untuk waktunya. Dokter Caroline juga terima kasih banyak. Terima kasih ya, Lin. Iya, dan juga Sobat IMC terima kasih banyak tentunya sudah menyaksikan episode kali ini di YouTube series dari Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Untuk yang belum menyaksikan episode-episode sebelumnya bisa langsung dicek di YouTube dari Rumah Sakit IMC. Akhir kata saya Astri Ovi mengucapkan banyak terima kasih dan sampai berjumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye.